Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai baktian pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bulan pagi
Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud datang sujud padanya. Akan puji Dia, yang ku tak sangka kala. Musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan naikkan pujian. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mau mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mendengar suara Tuhan itu bukan suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, saya katakan demikian, seperti tadi dalam ayat yang keempat dikatakan, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saya katakan tadi, mendengar suara Tuhan itu bukan suatu peristiwa yang luar biasa. Sebab apa? Sebagai domba harus bisa dan mau mendengar suara gembala. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mendengar suara Bapaknya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, seperti sekarang ini kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan dalam kondisi seperti yang sekarang ini, untuk dapat mendengar suaranya
untuk dapat mendengar suaranya, suara Tuhan yang selalu bersedia memimpin kita. Jangan kita menolak pimpinannya. Seperti yang lalu saya katakan, kita ini bagikan orang yang buta. Di depan kita ini gelap, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, kita harus mau menerima pimpinan dari Tuhan. Tuhan mau memimpin kita melalui suaranya di dalam hati kita. Itu salah satunya. Hati nurani kita adalah suatu alat yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dengan kita. Hati nurani kita adalah sebuah alat yang dapat dipakai untuk berbicara kepada kita. Ibarat sebuah piranti elektronik, suara hati kita itu adalah amplifier atau penguat suara. Walaupun ada suara, tetapi kalau tidak ada amplifier, maka suara itu tidak akan terdengar dengan jelas. Kenapa? Kadang-kadang memang suara Tuhan itu sangat halus. Hati kita perlu senantiasa ini konsentrasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kalau Tuhan berbicara pada kita. Karena apa? Seringkali Tuhan berbicara kepada kita di luar dugaan, pada saat-saat di mana kita mungkin tidak berpikir akan adanya Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan tadi mengatakan, sebagai domba kita mendengar suara Sang Gembala. Ayat 3. Kita pasti mengenal suaranya, sehingga seharusnya kita mendengar suara Tuhan. Dan itu bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa. Seperti kita berbicara dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Nah, tidak. Apalagi Tuhan adalah sebagai Bapa kita. Nah, tanpa mendengar suara Tuhan, kita akan menjadi sasaran yang empuk oleh iblis. Dan kita harus bisa membedakan siapakah yang sedang berbicara ini. Tuhankah atau iblis? Karena sama-sama barangkali berbicara lewat pikiran kita. Dia berbicara di telinga kita, dan bisa berbicara lewat apa saja, lewat mimpi, seperti Yusuf waktu itu. Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Nah, kita harus bisa membedakan mimpi ini dari siapa, apa isi mimpi, sesuaikah mimpi atau suara yang kita dengar itu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Nah, jika kita mendengar suara Tuhan, ya, kita harus senantiasa mengisi. Untuk bisa membedakan, kita senantiasa harus mengisi pikiran kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, peranan pikiran kita juga penting dalam hal kita mendengarkan suara Tuhan, supaya jangan kita tertipu oleh iblis. Seperti satu contoh ketika Tuhan Yesus dicobai, 3 kali dia dicobai oleh iblis.
Iblis datang dengan firman Tuhan juga. Ya, banyak orang yang terkecoh, tertipu. Dia berpikir Alkitab mengatakan begini, apa salahnya saya mengikuti? Ya. Karena memang Alkitab mengatakan seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbung bait Allah, maka malaikat-malaikatnya akan menatang kakimu sampai tidak akan tersentuh tanah. Artinya kalau menjatuhkan diri dari atas tidak akan terjadi sampai bikin kaki, tulang-tulang kita ini patah, atau barangkali yang paling ringan kesleo. Tapi ingat, yang berbicara itu siapa? Iblis pandai memutar balikkan Alkitab, sekalipun suara itu berasal dari Alkitab. Katakanlah, artinya iblis menggunakan Alkitab. Jangan kita langsung mengiyakan, tuh Alkitab mengatakan seperti ini, apa salahnya saya mengikuti? Ya, ketika seseorang itu ragu-ragu, ya, meragukan, ini dari mana? Suara ini dari mana? Nah, naikkan lebih dulu doa kita. Tuhan, siapakah yang berbicara ini? Engkaukah? Ya, seperti dalam kisah, ya, Gideon, ketika dia berhadapan dengan seseorang di waktu hari masih gelap, dia bertanya, musuhkah engkau atau kawan? Ya. Nah, itu satu tindakan yang bijaksana. Musuhkah engkau atau kawan? Nah, siapapun, baik itu kita, Gideon barangkali, Yosua barangkali, ya, ketika berhadapan dengan masalah seperti itu yang tanda tanya atau meragukan, tanyakan kepada Tuhan, siapa Tuhan yang berbicara ini? Engkaukah atau iblis yang mau menipu aku? Biar Roh Kudus sendiri nanti akan berbicara di dalam hati kita, menjelaskan kepada kita. Dengan demikian, hati nurani kita dapat didewasakan dan dapat berfungsi sebagai alat ilahi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada diri kita sendiri. Kemudian lagi, ya, kita mungkin bertanya, bagaimana membedakan suara Tuhan tadi? Memang ada 3 hal: suara Tuhan, suara setan, atau suara hati kita sendiri. Nah, di sini diperlukan kepekaan untuk bisa membedakan. Seperti tadi saya sudah katakan, kita harus bisa melihat, benarkah ini suara Tuhan? Nah, kalau katakanlah satu contoh yang paling gampang, ketika Tuhan Yesus dicoba, umpamanya itu adalah kita ngerti, kita harus ngerti, Roh Kudus tidak mungkin akan membujuk kita untuk melakukan itu. Roh Kudus tidak akan membujuk kita untuk melakukan itu. Jatuhkanlah diri, tidak mungkin. Dampaknya apa? Paling berat kematian, menjatuhkan diri dari atas bumbung atau menara, ya, atau tingkat berapa dari suatu rumah, hotel, atau apa. Kadang-kadang ketika mungkin kita berdiri di suatu tempat, di atas jembatan sungai, barangkali ada terdengar suara jatuhkan dirimu. Apakah kita akan menjatuhkan diri kita ke sungai itu? Apakah Roh Kudus akan menyuruh kita seperti itu? Tidak mungkin, ya? Kita harus berpikir, kalau aku menjatuhkan diriku ke sungai itu, atau barangkali di bawahnya itu ada jalan raya, jalan mobil, dampaknya apa?
barangkali kematian, ringan-ringannya cacat. Mungkinkah Roh Kudus menyuruh kita, Tuhan menyuruh kita untuk menjatuhkan diri kita dari atas tempat yang tinggi? Tak mungkin, ya kan? Nah, kita bisa berpikir, tidak mungkin Roh Kudus akan menyuruh seseorang melakukan tindakan konyol, tindakan bodoh. Ya. Nah, kita harus bisa membedakan ini suara siapa dari contoh soal seperti itu. Kita bisa kembangkan sendiri berikutnya sesuai dengan kemampuan kita, ya, pengalaman kita, ketelitian kita untuk membedakan ini dari siapa, suara siapa. Tidak mungkin Roh Kudus atau Tuhan menyuruh kita melakukan tindakan-tindakan bodoh atau tindakan-tindakan konyol yang berdampak kematian. Nah, apapun yang kita hadapi saat-saat seperti ini, jangan kita terpancing oleh iblis. Bukankah kau anak Allah? Lakukan saja ini. Pasti Tuhan nanti menolong kamu. Pasti Tuhan nanti menyertai kamu. Ya, itulah kadang-kadang kita terpancing, ya, diri kita terpancing dengan hal-hal seperti itu untuk membuktikan dengan kegagahan bahwa aku ini anak-anak Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan Tuhan yang menyuruh, ya, bukan Tuhan yang menyuruh. Suara hati kita mungkin untuk mengiyakan bahwa itu aku anak Allah, aku harus berani menunjukkan imanku. Nah, akhirnya kekonyolan yang kita hadapi, kekonyolan yang kita terima, dan barangkali juga kematian. Suara Tuhan dalam hati kita pasti kita dengar, ya, karena Tuhan ingin memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Pimpin perjalanan kami Tuhan, hidup kami dari hari ke hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu, dan menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini doa kami malam ini Tuhan. Kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu.
Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Bersama hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan bersama-sama, menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Kasih dan anugerah, menikmati kasih untuk pasar negara kami, Tuhan. Bila pasar negara kami damai sejahtera, Tuhan Yesus. Jauhkan dari para bahaya, Tuhan Yesus. Biar negara kami bisa aman sejahtera, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami Tuhan untuk Jemaat GKI Cangkiran, Tuhan Yesus, terutama buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu, Tuhan, pada keluarga mereka, Tuhan Yesus. Dan juga untuk Jemaat GKI, Tuhan, berilah pertolongan, perlindungan dan kesehatan, Tuhan, selalu takut akan Engkau, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga untuk anak kami, Tuhan Yesus, berilah kepandian, Tuhan Yesus,
biar bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan pada guru mereka masing-masing Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan Yesus, bila COVID-19 ini biar cepat selesai Tuhan Yesus di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para medis Tuhan Yesus, berilah kekuatan kesehatan pada mereka Tuhan Yesus, biar bisa selalu mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kuserahkan doa ini dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita tutup bagian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang. Amin.